Assalamualaikum teman-teman. Dunia sosial media lagi rusuh ya kan. Perseteruan Doktif dengan Sheila Saukiah, owner skincare ya kan. Aku awalnya aku sebenarnya nggak terlalu tertarik ya kan sama berita masalah skincare itu, karena satu, aku pun nggak pakai ya kan. Kenapa nggak pakai? Nggak ada duit. Orang harganya bisa dibilang hampir 1 bulan gajiku, rugi laku. Lagi pula kalau mungkin aku sanggup ya, mungkin ya, dulu pun aku sempat waktu masih ibaratnya masih jaya-jayanya lah, waktu dulu kami sempat jaya-jayanya aku untuk memakai segala sesuatu yang ibaratnya berhubungan sama muka. Jujur aku tuh masih mikir-mikir, takutnya. Kenapa? Karena pernah ada kawanku pakai krim pemutih lah, ada krim pagi, siang, malamnya ada. Cuman aku gak usah sebut merek lah ya. Adalah di kawanku ini dipakainya lah krim muka itu. Dia memang ya nampak hasilnya putih, mukanya putih bersih gitu ya kan. Cuman habis itu dampaknya ya, dia sejak mukanya tuh putih ya kan. Nah, dia sama yang namanya sinar matahari itu jadi sensitif gitu. Nah, jadi kayak nggak tahan. Terus nanti kalau udah kena sinar matahari tuh kayak apa, kayak udah kayak macam kepiting rebus, mukanya merah-merah. Padahal sebelum dia pakai krim-kriman itu ya kan, nggak pernah kayak gitu dia. Nah, karena nengok kawanku kayak gitu, aku makanya kalau segala sesuatu berhubungan dengan muka, entah itu lotion, serum gitu ya kan, jujur aku takut makainya, nggak berani aku. Karena nengok kawanku itu ya kan, ibarat dalam muka awal gak mulus ya kan, jangan tambah hancur lagi ya, itu laku ya kan. Jadi tambah pula lagi ya kan, apa namanya nih, waktu awal-awal hebohnya tuh kedatangan Doktif ini kan membongkar merek-merek skincare yang katanya overclaim ya kan, yang kandungannya cuma sekian persen dibikin jadi entah 2-3 kali lipat di klaim pernyataan dia. Misalnya, oh skincare saya mengandung ini 1%, rupanya waktu dicek sama Doktif di bawah 1%, misalnya cuma 0, sekian. Jadi ibaratnya di lebih-lebihkan lah kandungannya itu supaya kesannya tuh bagus ini produk mereka ya kan. Ya dalam hati aku tuh pas nengok Kak Doktif ini ya kan, awal-awal aku gini, produk-produk itu katanya udah BPOM ya kan, tapi kok masih bisa lolos ini, lolos apa namanya tuh, pasaran gitu, kalau memang nyatanya overclaim gitu ya kan. Aku nggak ngerti lah masalah-masalah kayak gitu ya kan. Cuma dalam hati aku, kalau memang betul lah yang dibilangkan Kak Doktif ini ya kan, ya dalam satu sisi ya bagus lah, aku bilang ya kan, ibaratnya biar mencerdaskan masyarakat, untuk ibaratnya juga supaya masyarakat ini lebih pintar-pintar lagi lah milih skincare mana yang bagus, yang benar-benar sesuai dengan komposisinya ya kan, terus sesuai dengan harganya. Karena katanya yang overclaim itu kadang-kadang ada juga skincare yang dibongkar sama dokter ini mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon ya kan. Aku nggak ngerti kali lah tuh. Aku memang dari dulu zaman aku SMP SMA tuh udah tahu aku yang namanya merkuri itu memang nggak bagus. Rasa kawan aku tuh kena itu rasanya. Hah? Soal mukanya sebelum putih itu sempat kayak terkikis-kikis gitu mukanya, jadi kayak aku bilang kayak ular ganti kulit mukanya tuh. Kayak besi-sisi gitu kan, terus sisi-sisinya tuh lama hilang, melupas, terus putih mukanya itu. Rasa itu ya? Efek merkuri itu atau efek hidrokinon, nggak tahu lah kok. Pokoknya gitulah. Jadi, udahlah, dalam hatiku bagus lah datang Kak Doktif ini ya kan, supaya masyarakat nggak terkecoh lagi dengan embel-embel skincare bagus, harga selangit, tapi ternyata efeknya nggak ada apa-apa gitu loh, ibaratnya nggak menghasilkan apa-apa lah di muka ini. Karena aku yakin mama ini, anak gadis, rela mengeluarkan duit banyak kan, memang harapan mereka seperti itu, mukanya jadi lebih mulus, nah yang lebih pokoknya terawat lah mukanya. Jadi ibaratnya kalau mereka menggelontorkan duit sekian juta gitu ya kan, tapi nggak menghasilkan apa-apa, ya rugi lah ya kan. Kan itu aja logikanya kan, logika awak yang orang bodoh ini ya kan. Nah itu aja logikanya. Jadi kalau memang Kak Doktif ini membongkar semuanya, ya aku pribadi ya bagus gitu, bagus lah, biar tahu lah masyarakat tuh mana-mana skincare yang layak beli, mana tidak ya kan. Nah terakhir
Itulah yang heboh-heboh di live itu ya, karena aku nggak nonton live sih, cuma nengok video-videonya lah, kan banyak seliweran itu di beranda-beranda YouTube tuh banyak itu. Katanya digeruduk ya Kak Dokter sama si KSS ini. Terus yang lucunya, satu orang perempuan ngelawan banyak orang itu kayak mana coba? Tapi itulah aku nengok Kak Dokter itu kok senyum-senyum aja gitu ya kan. Aku nengoknya, si kakak ini mantap juga ya, kalau menghadapi itu kok masih bisa tenang gitu deh kan. Nggak ada, nggak terpancing emosinya, nggak ikut-ikutan maki-maki gitu ya kan. Terus apa namanya tuh, itulah salah satunya tuh ngatain mukanya bopeng, muka Kak Dokter itu bopeng. Terus Kak Dokter bilang ini karena efek waktu itu merawat pasien COVID. Nah itu masalah pasien COVID ya kan. Ya abis itu sebelum ini kan apa muncul itu siapa itu si Dokter Eka Ananda ya. Dokter Eka Ananda bikin semacam itulah postingan gitu ya kan, ilmu baru bopeng karena merawat pasien COVID. Nah ini berdasar pengalamanku aja ya Dokter Eka. Nah aku memang tidak terlalu tahu efek yang yang ditimbulkan karena memakai baju yang perawat itu pakai APD ya. Nah baju perlengkapan untuk merawat pasien itu yang aku nengoknya megap aku nengok betul. Nggak tahu lah aku efeknya sama mereka gimana. Tapi ini aku pribadi ya, pengalaman yang kurasakan waktu masa-masa COVID itu, pengap, sesak napas aku. Kenapa aku bilang gitu? Ya mau tak mau lah, sesuai dengan anjuran pemerintah ya kan, kemana-mana awak pakai masker. Ya kalau hanya sekitar ini nggak mau pakai masker aku. Ya pengap betul, sengok napas aku. Tapi mau pergi ke tempat kerja, polisi kan ini lalu lalang, mau tak mau lah pakai. Nah itu setengah mampus aku nahankan pengapnya tuh betul. Belum lagi di tempat kerja pun kami disarankan juga pakai masker, menjaga lah ibaratnya. Walaupun sebenarnya aku yakin ya bos aku pun nggak terlalu ini kalinya sama COVID itu sebenarnya, cuman ikut prosedur aja dia. Makanya disarankannya dia sama kami anggotanya pakailah masker. Ya udah pakai masker kami. Udah, apa yang kurasakan? Astagfirullahaladzim, mana aku memuasa di tempat kerjaku tuh ya kan, mana ya aku bersih-bersih ya kan. Ini kan pakainya gini nih masker ya kan, pinggiran ini rasaku gatelnya minta ampun. Terus bawah sini kan dari sini ke sini ya kan, ini pokoknya pinggiran ini rasaku gatelnya minta ampun. Kadang-kadang aku curi kesempatan aku lagi masak total, lagi bersih-bersih, aku tengok ada bos aku buka lah sedikit, megap betul. Memang aku gak sampai jerawatan, memang itu posisi jarang-jarang pakai masker aku bisa dibilang. Pakai masker hanya saat pergi-pergi keluar rumah. Itu pun aku bukannya pelalak kali, enggak pelalak aku. Paling ke tempat kerja, dari tempat kerja pulang ke rumah, udah di rumah aja nggak pakai masker aku. Itu aja rasaku udah nyiksa kali sama aku, nyiksa kali rasaku ya masa-masa COVID itu. Apalagi ini dokter kayak semacam Kak Dokter Vini yang katanya pernah merawat pasien COVID. Ya kau tengok lah Dokter Eka tuh kayak mana dia kayak gitu coba. Baju tertutup semuanya, masker entah berapa lapis, ya Allah Robi, satu lapis aja aku megap aku. Nggak nyaman bawaannya pun. Jujur aku mau tuh pakai masker, bawaan aku mau emosi karena kenapa, rasaku gerah, nggak bisa bernapas rasaku, bawaannya emosi. Cuma ya sabar COVID sebentar lagi berlalu, gitu aja lah menguatkan aku. Bentar lagi berlalu kok COVID ini, dah pakai bentar lagi pulang kok, nyampe rumah kok nggak perlu pakai masker lagi. Itu aja aku mempatin dalam hati selama aku kerja itu, karena rasaku memang benar-benar nggak nyaman. Padahal aku kerja cuma dari jam 9:30 atau jam 9 aku berangkat, sampai jam 2 siang aja aku. Karena kerja aku tuh kan bersih-bersih, bersih-bersih rumah, masak sekedarnya aja. Terus sesekali adalah gosok aku nyuci ya kan. Nah, ya udah sampai jam 2 tuh aja. Itu setengah mampus aku, berapa jam tuh cuman. Kita anggap dari jam 9 aku kerja ya kan. 10, 11, 12, 1, 2. Cuma 5 jam aku pakai masker. Itu aja bawaan aku emosi. Apalagi nih perawat, dokter. Malah bisa dibilang di masa COVID itu 24 jam orang tuh kayak gitu. Aku aja nengok di TV ya Allah Robi. Malah aku ngerasa aku kepanasan. Jadi kalau dokter mengatakan mukanya bopeng karena merawat pasien COVID, kalau aku pribadi, karena aku merasakan juga tuh rasaku gatal-gatal muka aku ya kan. Ya mungkin aja, bisa jadi.
Karena kan kerjaan mereka waktu masa COVID itu kan taunya merawat pasien aja. Merawat pasien. Gak usah kan dengan jerawat, dekat rentan jerawat mereka. Nyawa pun dekat dengan mereka bisa dibilang. Lepas nyawa tuh setiap saat aja bisa datang sama mereka. Nah, kayak mana itu? Ayo. Atau jangan-jangan kau nggak pernah kau merawat pasien COVID kurang saya kan? Si dokter Eka ini. Kalau aku waktu dokter mengatakan itu, aku percaya. Percaya aku. Kan bisa jadikan karena dari pagi ketemu lagi pagi orang yang merawat pasien ya kan. Mana sempat lagi orang dia apa? Merawat diri. Nah, kayak mana coba merawat diri coba? Udah disibukkan sama pasien yang tiap hari tuh masuk ke rumah sakit tuh kayak mana coba? Bijaksana mulah diharapkan sedikit dokter Eka. Tapi kurasa kok memang nggak pernah merasakan ya merasakan ini merawat pasien COVID itu. Karena yang ku dengar ceritanya pun kayak gitu memang. Beberapa perawat atau dokter nih iritasi lah muka orang ini. Gara-gara pemakaian masker, ibaratnya kita bilang lah berlebihan pakai maskernya kan. Udahlah bisa dibilang berjam-jam. 3 lapis lagi. Ih, aku kalau ingat masa itu ya Allah Robi, awak kayak gini tersiksa apalagi para tenaga kesehatan itu ya kan. Nah itu terakhir saling lapor orangnya kan. Tak mana hasilnya nggak tahu lah aku. Semoga ditemukan aja lah solusi terbaiknya kayak mana ya kan. Dan untuk Kak Dokter ini ya kalau memang itu benar, teriakkan aja terus kebenaran itu. Kalau memang benar ya kan. Karena aku pribadi kan aku nggak pernah pakai skincare itu karena itulah tadi aku bilang tadi kan nggak berani aku. Karena trauma aku nengok muka kawanku itu. Takut aku. Kawanku tuh pun pernah juga nawari aku nggak mau, aku takut aku. Buat apa mukaku putih mulus gitu kalau aku nggak bisa nengok matahari, nggak bisa ini mukaku ini nggak bisa terkena sinar matahari, kepanasan macam dia tuh nggak mau lah aku, takut aku. Paling kan kalau untuk muka aku beraninya aku ya paling pakai itu aja lah yang kira-kira aman, yang seperti dipakai mending mamaku macam bedak Kelly pun sih berani lah aku makainya ya kan, krim Kelly itu kan. Terus macam bedak aku pun jarang pakai bedak lah, di rumah pun nggak pernah pakai bedak aku. Kalau pergi-pergi aja lah baru karena awak dandan sedikit ya kan, pakai bedak lah awak. Sebelum itu nggak berani aku. Makanya aku heran juga ya kan, aku herannya gini ya kan, owner skincare ini kok ngeri-ngeri kali ya kehidupan orang ini gitu loh, mewahnya minta ampun, flexing orang di semuanya ya kan. Nah, itulah barusan tadi aku dapat beritanya si owner ini Mira Hayati itu ya kan. Nah katanya udah ditetapkan jadi ini dia, udah ditahan dia. Ngeri memang ya ngeri juga kan. Aku tengok harga-harga skincare tuh ya Allah Robi. Tapi itu ada juga katanya kan sebenarnya aslinya murah tapi dijual mahal. Agak ngerti lah aku takut salah sangka pula ya kan. Soalnya waktu itu aku pernah adalah salah satu TikToker, saya tak siapa namanya pun udah lupa aku. Itu juga lah dia bilang katanya ada aslinya si bahan ini cuma sekian tapi sama si owner ini dijual jadi 1 juta lebih. Serem aku. Sayang awak duit untuk orang-orang susah macam awak nih kan. Tapi kalau misalnya nih ya, aku orang kaya nih ya itu juga nanti balik juga mungkin juga gak akan beli. Karena satu pun memang aku takut gara-gara naik kawanku. Yang kedua pun mungkin karena aku pun gak telaten juga aku orang. Gak terlalu ini aku sama yang perawatan gitu. Ribet aku rasa. Karena aku gak telaten itu orangnya ya kan. Ya udahlah ya, segitu dulu lah pembahasanku tentang dunia perskincare yang lagi rusuh nih ya kan. Penting aku kadang-kadang nengok juga ada aja masalahnya ya kan. Tapi kalau untuk kebenarannya ya, memang dokter benar, kita dukung lah ya kan. Biar nggak ada lagi owner nakal tuh yang suka-suka permainkan komposisinya lah, mempermainkan harganya. Ya udah, itu aja lah ya. Udah lah ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.